semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar notasi musik. Yang pertama kita akan sama-sama melihat dan mempelajari mengenai garis paranada dan spasi. Nah, garis paranada ini merupakan 5 garis sejajar horizontal yang menjadi dasar dalam penulisan notasi musik. Nah, di sini bisa terlihat, bisa teman-teman lihat, ini ada 5 garis. Ini merupakan garis paranada. Jadi sebutannya untuk notasi musik barat itu garis paranada. Nah, selain itu, di antara garis-garis ini ada ruang kosong. Nah, ini sering disebut dengan spasi. Nah, garis paranada dan spasi ini berfungsi untuk menjadi tempat meletakkan not-not yang nanti teman-teman misalkan coba mulai untuk menuliskan notasi. Jadi masing-masing garis, masing-masing spasi ini merepresentasikan not yang berbeda. Jadi garis satu berbeda dengan garis yang kedua, berbeda dengan garis yang ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga dengan spasi. Ini juga merepresentasikan not yang berbeda antara spasi yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan mulai dulu. Saya akan coba meletakkan not gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Jadi dari suara saja sudah jelas berbeda ya. Dari bunyinya saja not yang dimainkan itu jelas berbeda antara garis dan spasi, antara garis yang pertama dan juga garis yang kedua gitu. Jadi nanti lebih lanjut kita akan coba sama-sama menuliskan mungkin not singkat dari lagu, mungkin lagu-lagu sederhana, untuk nanti teman-teman dapat sedikit mendapatkan gambaran gitu ya, bagaimana caranya. Dalam hal ini kita akan mencoba secara garis besar mempelajari membaca dan menulis notasi musik barat gitu. Jadi sebelum sampai kepada implementasi kita dalam membaca dan menulis, kita harus lebih dulu mengenal mengenai garis paranada, mengenai spasi, dan juga nanti mengenal not apa saja yang ada di garis dan spasi masing-masingnya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai kunci G dan kunci F. Nah, ini ada dua. Kalau di musik barat itu biasa disebut kunci G itu treble clef. Kalau kunci bass itu biasanya disebut, atau kunci F itu biasa disebut dengan bass clef. Nah, bedanya kalau kunci G ini kelihatan ya kenapa disebut kunci G dan kunci F ya, walaupun tidak kelihatan banget gitu, tapi kelihatan bentuknya ini menyerupai G, huruf G, bukan huruf G yang itu ya, huruf G yang kapital, atau pokoknya secara umum ini sedikit kelihatan kayak huruf G. Nah, yang bawah juga kunci F atau bass clef ini sekilas menyerupai kunci F. Nah, ini masing-masing juga sama saja seperti sebelumnya. Masing-masing ini baik di kunci G maupun kunci F ini merepresentasikan, dan urutannya juga berbeda-beda mengenai not yang ada di dalamnya. Jadi misalkan kunci garis pertama di kunci G itu tidak sama dengan garis pertama di kunci F. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar juga. Tuh. Nah, umumnya mungkin kan dari teman-teman bertanya ya. Jadi apa sih bedanya gitu. Nah, kunci G ini sering dipakai untuk menuliskan not-not atau menuliskan notasi yang instrumennya itu memiliki karakter suara atau range suara itu tinggi. Nah, jadi untuk
alat-alat musik yang menggunakan atau yang memiliki range suara atau karakter suara tinggi itu hampir sering, namun tidak semua ya, hampir sering dan hampir selalu menggunakan kunci G ini dalam menulis notasi. Nah, sebaliknya kunci F ini ditujukan untuk instrumen-instrumen yang mempunyai frekuensi low atau mungkin secara instrumen range suaranya itu rendah. Nah, coba saya kasih contoh, misalkan gitu ya. Jadi secara karakter suara saja sudah berbeda. Jadi untuk tingkatan suara itu kalau ingin menuliskan not-not atau menuliskan uh, instrumen yang mempunyai karakter suara tinggi, itu teman-teman bisa menggunakan kunci G ini atau treble clef. Sebaliknya, ketika teman-teman mau menuliskan not-not untuk instrumen yang rendah, bisa menggunakan bass clef ini gitu. Nah, selanjutnya untuk memudahkan teman-teman mendeteksi atau mengidentifikasikan not, ini garis pertama not apa, spasi pertama not apa, dan seterusnya. Satu tips yang bisa teman-teman nanti coba pelajari lebih lanjut untuk kunci G ini kan ada garis kedua ini. Nah, ini itu adalah garis kedua ini ya, garis paranada kedua ini adalah not G gitu. Jadi titik mulainya bentuk clef ini itu ditarik itu dari garis kedua gitu. Jadi otomatis not di garis kedua ini adalah not G. Nah, untuk F-nya itu dari mana? Nah, ini kelihatan nih ya. Jadi dari titik garis keempat itu langsung ditarik gini dan diapit oleh kedua titik. Nah, ini adalah not F. Nah, gitu. Jadi untuk treble clef atau kunci G itu garis kedua ini adalah not G. Dan kalau bass clef ini diapit garis keempat dan diapit oleh kedua titik, ini adalah not F. Tapi dengan catatan ini di tangga nada C mayor. Nah, untuk nanti lebih lanjutnya mengenai tangga nada seperti apa kita akan mempelajari di video selanjutnya. Jadi ini basic ya, masih dasar dimainkan dari tangga nada C. Nanti kalau sudah dari tangga nada G, ini bisa saja bukan F tapi fis. Nah, gitu. Nanti lebih lanjut kita akan sama-sama pelajari di video berikutnya itu ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tanda oktav gitu. Oh iya, jika ada yang ingin ditanyakan nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi saya review sedikit. Misalkan ini kita bahas satu aja ya. Misalkan ini treble clef kunci G ini garis kedua adalah kunci G. Nah, berarti teman-teman bisa urutkan. Misalkan mau tahu garis pertama ini apa. Nah, garis kedua ini kan G. Garis spasinya itu otomatis F. Jadi semakin ke bawah itu semakin turun notnya. Kalau semakin ke atas itu semakin naik. Jadi garis kedua ini adalah kunci G. Spasi pertama yang di bawahnya ini adalah F. Nah, baru garis yang pertama ini adalah E. Jadi
misalkan diurut dari garis pertama. Ini not E, spasi pertama F, terus garis kedua G, terus spasi kedua A, terus garis ketiga B, spasi ketiga C, terus garis keempat D, spasi keempat E, terus garis kelima ini F. Nah, ini jelas berbeda ya secara range saja. Coba saya kasih contoh, misalkan saya mau not F di sini. Nah, ini berbeda dengan F di sini. Nah, secara range suara semakin tinggi, semakin ke atas itu karakter suaranya akan semakin tinggi. Maka dari itu menjadi dasar kalau ingin menuliskan instrumen dengan karakter suara yang tinggi atau lebih dominan ke treble gitu ya atau high, disarankan untuk menggunakan kunci G. Nah, sebaliknya yang F. Nah, itu teman-teman nanti bisa cari sendiri ya, gitu berdasarkan yang tadi sudah saya jabarkan. Misalkan ini F-nya. Nah, berarti di bawahnya apa? E. Di bawahnya lagi apa? D. Gitu dan seterusnya. Oke. Kita akan lanjut mengenai tanda oktav. Nah, ini oktav ini biasa digunakan tidak selalu, tapi beberapa itu juga memiliki tanda. Misalkan gini, kita akan taruh di sini kunci C, nah, dan kunci C di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini termasuk range suara C ukuran atau tingkatan yang ketiga. Nah, di atasnya sini otomatis karena naik satu oktav jadinya C4. Itu secara teori aja, tapi dalam penulisannya seringkali itu tidak dipakai, tidak digunakan gitu ya. Maksudnya ini untuk pengetahuan saja bahwa setiap range ini itu selalu memiliki makna C atau tataran C itu yang berbeda gitu. Nah, semakin tinggi itu, nah, jadi C3, C4, C5 dan seterusnya. Nah, itu hanya sebatas untuk pengetahuan aja, tapi secara penulisan atau nanti kalian baca itu tidak berpengaruh sama sekali. Atau mungkin misalkan kalian mau menyesuaikan gitu, C3-nya itu kalau di instrumen ini di bagian mana, atau misalkan harusnya main di C4 atau C5 seperti itu. Jadi tidak secara langsung untuk membaca dan menulis, tetapi untuk menjadi tambahan pengetahuan aja, untuk teman-teman nanti paham. Misalkan C3 dalam instrumennya itu mungkin tidak nyampe atau tidak ada, secara instrumennya tidak sampai, range-nya itu tidak sampai, mungkin bisa mengambil C4. Nah, seperti itu. Jadi pengaplikasiannya bukan pada membaca dan menulis, tapi nanti bisa berlanjut ketika teman-teman mulai membaca dan mulai memainkan atau membaca sambil memainkan instrumen seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi, ini kok terus kalau di atas ini gimana? Itu ini kok terus ada garis. Nah, ini namanya ledger lines. Nah, ledger lines itu sederhananya itu bisa dibilang garis bantu. Jadi garis pendek tambahan gitu ya. Jadi tambahan aja untuk, misalkan ini kan sudah tidak ada garis, otomatis spasi juga nggak ada lah. Terus di mana kita nulis notnya? Nah, ada garis bantu ini. Nah, sejauh apa? Nih. Terus bisa gitu. Tapi kalau udah mendekati ini, misalkan penulisan notnya sudah mendekati kunci G, lebih baik kita tuliskan saja di kunci G aja gitu. Misalkan
atau ini. Nah, ini sama saja sebenarnya ya dengan ini. Nah, ini sebenarnya sama. Nah, tapi kan ini kan tambah 2 garis. Dibanding kita menulis dengan tambahan 2 garis ini lebih baik langsung saja sama saja nadanya gitu. Jadi namanya juga garis bantu ya, dia hanya sekedar untuk membantu saja dalam menuliskan notasi. Tapi misalkan bisa dijangkau dengan misalkan ini untuk piano gitu ya. Jadi dia punya 2 clef, ada clef treble clef dan bass clef. Misalkan nanti instrumen yang hanya menggunakan 1 clef gitu, misalkan menggunakan kunci G atau hanya kunci F saja. Nah, garis bantu ini diperlukan semisal not yang dimainkan itu melebihi garis paranada atau spasi yang sudah ada gitu. Jadi karena ini untuk kasus khusus, karena piano ini menggunakan 2 clef, jadi bisa disesuaikan. Misalkan daripada menuliskan 2 garis bantu, lebih bagus pindahkan ke atas gitu ya. Tergantung enak dibaca yang mana. Kadang ada juga yang menggunakan 2 garis bantu lebih enak karena masih dalam tataran kunci G. Takutnya pindahkan ke atas itu nanti bercampur dengan melodi gitu ya, atau iringan di not-not di kunci G. Nah, itu sekali lagi dibalikkan ke teman-teman sendiri. Mau menggunakan garis bantu atau mau menggunakan perpindahan clef, itu sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya nanti di video yang selanjutnya kita akan sama-sama belajar mengenai nilai not dan tanda istirahat. Baik, video saya akhiri hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.